Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, para operator Arkas dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan yang masuk di channel kita, dan kali ini pertanyaannya adalah seputar penggunaan sisa dana tahap 1 dan kaitannya dengan perubahan di Arkas tahap 2 tahun 2025. Yang mana kali ini pertanyaannya dari @video pembelajaran 345 ya. Beliau bertanya soal setelah pencairan dana tahap 2 di bulan Agustus, ternyata katanya itu ada sisa dana dari tahap 1 sekitar 2 juta rupiah, dan itu berasal dari gaji guru honor yang dibayarkan berkurang disebabkan peraturan baru yang menjadi 20%. Nah, di bulan 9 sudah ada perubahan, namun si operator Arkas yang lama nampaknya tidak memasukkan dana itu, sehingga ketika perubahan disahkan, saldo itu tetap ada. Dan di sini pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar saldo itu bisa menjadi 0 rupiah agar tidak menjadi sipelah. Terima kasih. Baik, untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini juga punya pertanyaan yang sama seperti halnya yang ditanyakan oleh teman kita kali ini, silakan simak baik-baik sering kita kali ini sampai selesai, jangan di skip ya. Tonton dan dengarkan semuanya agar nanti tidak ketinggalan informasi yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Namun seperti biasa juga, silahkan untuk Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan, untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu agar nanti kedepannya itu tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Baiklah, mari kita mulai saja sharing kita kali ini. Baik, di sini pertanyaannya adalah keterkaitan antara perubahan dan sisa dana tahap 1, dan apakah benar operator lama itu tidak memasukkan dana itu saat proses perubahan. Nah, di sini sepertinya mungkin ini saya akan jelaskan secara detail terkait bagaimana sebenarnya proses perubahan itu terjadi. Apakah benar saat perubahan tersebut si operator lama tidak memasukkan sisa dana tahap 1 dalam perubahannya. Baik, di sini kita akan buka dulu aplikasi Arkasnya ya. Silahkan Bapak Ibu juga bisa buka dan pastikan menggunakan versi Arkas yang paling terbaru, yaitu versi di 4.2.12 ya. Ini penting saya ingatkan di setiap video saya supaya nanti Bapak Ibu sekalian yang mungkin saat ini lupa update itu segera untuk melakukan proses update aplikasi Arkasnya masing-masing. Baik, sekarang kita akan masuk dulu ke bagian penatausahaan ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian misalkan bulan Agustus. Oh, bukan Agustus, tapi bulan Juli lah misalkan ya. Nah, di bulan Juli ini kita juga sama Bapak Ibu sekalian ada sisa dana tahap 1 yaitu sebesar Rp19.000. Dan apakah dana ini akan dikalkulasikan dengan tahap 2? Dan jawabannya adalah benar ya. Jadi sisa dana tahap 1 ini otomatis akan digabung atau dikalkulasikan dengan dana tahap 2 yang masuk. Yang mana kebetulan di tempat kita itu dana tahap 2 yang masuk adalah sebesar 4,5 juta rupiah ya. Bisa kita cek di bagian tambah penerimaan dana. Di sini tertulis jelas ada 4,5 juta rupiah, dan silpa itu tidak ada silpa ya dari tahun sebelumnya. Nah, tadi di pertanyaan kita akan coba jelaskan apakah benar operator lama itu yang melakukan perubahan tidak memasukkan sisa dana tahap 1. Baik, jadi ini perlu dipahami Bapak Ibu sekalian bahwa jika seandainya dari tahap 1 itu ada sisa dana, yang tentu dana ini bisa jadi karena memang perencanaan dan proses pembelanjaan realnya itu tidak sama untuk harganya. Mungkin lebih murah ya, karena yang namanya harga tidak bisa kita prediksi. Terkadang kita menganggarkan mahal saat perencanaan, tapi saat pembelanjaan ternyata sudah ada diskon atau sedang ada diskon, sehingga
anggaran yang awalnya misalkan Rp100.000 waktu itu ketika kita belanja di bulan saat proses realisasinya itu ternyata harganya menjadi lebih murah, yaitu Rp80.000, dan tentu dari sana pun ada selisih atau sisa dana sebesar Rp20.000. Dan kalau misalkan banyak sekali kegiatan yang memang harganya itu di bawah perencanaan, tentu ini akan menyisakan saldo, yang mana saldo ini harus kita maksimalkan saat proses perubahan tersebut sehingga kita bisa menyerap semuanya. Seperti itu ya, jangan sampai ada silpa. Nah, apakah benar ini kita akan sambungkan dengan operator lama yang katanya kemungkinan tidak menambahkan sisa dananya. Baik, jadi gini. Sisa dana yang ada di bagian penatausahaan itu pada dasarnya kalau kita totalkan semuanya itu total dananya adalah total seperti halnya total pagudana yang kita terima dalam 1 tahun ajaran jika kita seandainya kalkulasi dalam 1 tahun. Tapi kalau misalkan per tahap tentu adalah setengahnya. Jadi kalau misalkan 10 juta berarti per tahap 5 juta rupiah. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, di saat operator lama, kita akan bahas sekolah yang bersangkutan yang bertanya kali ini ya. Operator lama itu bukan tidak memasukkan sisa dananya. Kenapa? Karena dalam proses perubahan itu tidak ada yang namanya penambahan dana, tidak ada yang namanya pengurangan dana. Maksudnya bagaimana? Oke, kita akan buka dulu penganggaran reguler tahun 2025. Nah, saat proses perubahan itu bukan berarti misalkan ada sisa dana tahap 1 2 juta, kemudian kita bisa seenaknya menambahkan kegiatan dengan nominal 2 juta rupiah. Tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian, karena untuk proses perubahan itu sendiri pada dasarnya hanyalah menyesuaikan anggaran dari total pagudana yang diterima. Ya, jadi kalau misalkan yang diterima dalam 1 tahun ajaran adalah sebesar 9 juta rupiah, ya. Nah, jika seandainya operator lama itu menyesuaikan untuk peraturan honor guru sekolah negeri yang maksimal 20% dari yang awalnya misalkan dalam penentuan honornya itu tidak ada patokan resminya, namun setelah ada patokan resmi 20% maksimal untuk negeri, maka operator lama tersebut mau tidak mau harus menyesuaikan anggarannya. Maka otomatis Bapak Ibu sekalian, jika seandainya memang perubahan sudah disahkan, maka memang seharusnya operator lama ini jika seandainya sudah mengurangi honor guru dari yang awalnya misalkan kita akan coba buka yang September ya. Anggaplah misalkan saya adalah sebagai operator lama. Saya akan mengurangi honor guru supaya bisa memenuhi juknis terbaru, kebijakan terbaru untuk penyaluran dana BOS. Anggaplah misalkan di sini kita akan mengurangi honornya. Nah, di sini kita akan cari nama gurunya, ya. Kita aksi. Oh, di sini tidak muncul edit detail anggaran ya, dikarenakan kita belum masuk ke bagian perubahan. Nah, di sini dikarenakan fitur perubahan ini tidak bisa kita gunakan karena kita sudah pernah menggunakan sebelumnya, maka kita akan ambil pergeseran saja di sini. Karena fokus kita adalah pada fitur aksinya ya. Jadi antara pergeseran maupun perubahan, fitur aksi yang ada di sini itu sama-sama ada 2 opsi. Yang pertama ada edit detail anggaran, yang kedua ada sisip uraian. Nah, jika seandainya operator lama ini memang sudah menyesuaikan, maka otomatis Bapak Ibu sekalian, contoh di sini kita akan sesuaikan honornya itu akan kita kurangi supaya misalkan anggaplah agar bisa memenuhi kebijakan terbaru. Kita akan buka salah satu guru, kita edit detail anggaran. Nah, di sini kita harus ubah harga satuan yang dianggarkan. Tapi di sini tidak aktif dikarenakan di tahap 2 ini sudah ada salah satu bulan yang kita bikinkan laporannya di BKU sehingga ini terkunci, tidak bisa kita edit. Nah, bagaimana cara untuk bisa mengeditnya? Maka kita harus hapus atau cancel dulu bulan-bulan yang belum kita realisasikan. Nah, ini sampai Agustus sudah kita realisasikan, yang masih belum itu September ke sana. Jadi kita akan cancel ya, kemudian perbarui data. Kita perbarui dulu.
Nah, jadi di saat anggaplah tadi kita sudah mengurangi misalnya ya honor gurunya, maka akan langsung muncul ke bagian bukan, kalau di perubahan kan tidak ada kotak ini ya, tapi intinya ada sisa yang belum dianggarkan sebesar Rp400.000. Nah, jika seandainya operator lama sudah mengajukan perubahan dan bahkan sekarang misalkan sudah disahkan, maka otomatis saat beliau melakukan proses perubahan tersebut pasti sudah menganggarkan dana yang belum dianggarkan ini untuk kegiatan yang lain, baik itu misalkan menambahkan di kegiatan yang sudah ada untuk jumlahnya, atau mungkin dia menambahkan kegiatan baru di salah satu bulan di tahap 2, itu bisa terjadi. Tapi tetap untuk total pagu dana yang diterima adalah 9 juta rupiah. Jadi kalau misalkan yang bertanya kali ini menganggap bahwa operator lama tidak menambahkan sisa dananya ke tahap 2, itu kurang tepat Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena di saat proses perubahan itu penyesuaiannya adalah jika seandainya ada salah satu pengurangan honor atau honor dikurangi karena terlalu banyak, maka akan muncul ke bagian belum dianggarkan. Dan jika seandainya ini belum dianggarkan, kemudian kita ajukan pengesahan, masih ada nominal yang belum dianggarkan seperti ini yang berwarna merah, maka otomatis pengajuan pengesahannya akan ditolak. Maka jika seandainya sudah disahkan, maka otomatis operator lama itu dia sudah membuat kegiatan baru, atau mungkin sudah menambahkan nominal yang ada di sisa tersebut ke kegiatan yang sudah ada, dari yang awalnya misalkan hanya dianggarkan 10.000 menjadi Rp200.000 misalkan seperti itu ya. Jadi di sini kita ingin luruskan bahwa operator lama itu bukan tidak menambahkan sisa dana, itu beliau sudah menyesuaikannya sehingga perubahan diterima oleh pusat. Dan bagaimana caranya supaya sisa dana tahap 1 tersebut bisa menjadi 0? Maka silahkan Bapak Ibu sekalian itu melakukan realisasi anggaran sesuai dengan hasil perubahan yang sudah disahkan tersebut. Ya, jadi seperti itu. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan masuk dulu, sebelum kita menutup ya, kita akan masuk dulu ke bagian penata usahaan. Sini ya. Nah, tadi pun di tempat kita ada sisa dana Rp19.000, dan di sini kita tidak menambahkan kegiatan baru ya dengan nominal yang segini, tidak Bapak Ibu sekalian. Tapi di sini saat perubahan kemarin itu kita sudah menyesuaikannya untuk kegiatan yang lain, bukan atas dasar sisa dana yang tersedia di sini, tapi atas dasar hasil pengurangan honor guru yang di tempat kita pun kelebihan anggaran, dan kita sudah anggarkan ke kebutuhan yang lain, misalkan untuk pembelian buku. Nah, supaya sisa dana tahap 1 itu menjadi 0, maka silakan Bapak Ibu sekalian bisa belanjakan sesuai dengan perencanaan hasil perubahan tersebut, yang mana seharusnya itu operator lama dia sudah menyesuaikan anggarannya dengan total atau hasil pengurangan honor guru yang sisanya itu langsung misalkan ditambahkan ke kegiatan yang baru atau ditambahkan ke kegiatan yang lama yang mana nominalnya masih kurang, seperti itu. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu sekalian bisa inputkan pembelanjaan sesuai dengan bulan masing-masing, yaitu Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, silakan laporkan. Namun untuk Juli sendiri tentu ini bisa tutup BKU tanpa transaksi jika memang tidak ada transaksi apapun. Ya. Jadi di sini mungkin kita hanya meluruskan saja bahwa Bapak Ibu sekalian, operator lama itu bukan tidak menambahkan sisa dana tahap 1 ya, karena saat proses perubahan itu dimulai atau diproses, itu beliau tidak berpatokan pada sisa dana tahap 1, tapi beliau berpatokan pada penyesuaian honornya. Jika seandainya dikurangi, maka di sana akan muncul di bagian yang belum dianggarkan seperti yang tadi kita perlihatkan ya. Kemudian beliau sebelum mengajukan pengesahan ulang, maka tentu beliau ini harus menggunakan sisa dana yang belum dianggarkan tersebut untuk kegiatan yang baru, itu bisa, atau kegiatan yang lama yang sudah
kita tentukan nominalnya namun masih kurang. Seperti itu. Ya mungkin ini penjelasannya agak sedikit muter-muter, namun kita harap ini juga bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Dan semoga ini bisa menjadi solusi untuk Bapak Ibu sekalian yang saat ini masih belum bisa membedakan antara perubahan, pergeseran dengan sisa dana yang muncul di bagian penatausahaan ya. Dan kalau misalkan masih kurang jelas apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini, silakan Bapak Ibu sekalian bisa tanyakan kembali pada kolom komentar yang tersedia di video kita kali ini, dan nanti ke depannya jika seandainya perlu kita bahas di video selanjutnya, kita akan bikinkan video penjelasannya di video atau update video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di sering kita berikutnya. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe channel ini supaya nanti tidak ketinggalan update terbaru yang kita update di channel Imran Prasetya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.